Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munuha, saya dari IAIN Salatiga, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan Nabi ke Syam. Kita masuk kepada materi kali ini. Perjalanan Nabi ke Syam. Yang pertama yaitu dari kondisi Syam terlebih dahulu. Kondisi Syam sebelum adanya Islam. Syam berasal dari bahasa Syarianiyah yang sekarang menjadi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Syam sendiri memiliki bahasa yang bernama Sironaniyah, yaitu bahasa yang sudah ada sejak zaman dahulu. Penduduk Syam sendiri itu mulai ada atau mulai bermukim itu sejak zaman Syam bin Nuh, sejak banjir melanda. Mereka sendiri mempunyai aturan-aturan yang sangat ketat atau mempunyai aturan-aturan dari zaman dahulu atau zaman leluhur yang berlaku sampai sekarang. Orang Syam terkenal dengan orang yang perkasa dalam peperangan, suka berpergian, bersemangat dalam belajar. Islam masuk ke Syam yaitu mengubah segalanya, termasuk mengubah bahasa Sironaniyah menjadi bahasa Arab yang sampai sekarang menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, perjalanan pertama. Perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW ke Syam. Menurut pendapat para ahli sejarah, Nabi melakukan perjalanan pada tahun 582 Masehi. Ada yang berpendapat pada saat itu Nabi berusia 10 tahun. Ada pendapat pula Nabi pada saat itu berusia 12 tahun. Tetapi para ahli sejarah sepakat bahwa Nabi melakukan perjalanan ke Syam yaitu pada usia 12 tahun. Perjalanan Nabi bersama pamannya Abi Thalib yaitu melakukan perjalanan yang singgah ke suatu negeri yang bernama Basrah. Yang di situ mereka beristirahat dan bertemu atau dijumpai, dihampiri oleh seorang pendeta yang bernama Rahib Bahira, pendeta Nasrani yang saat itu melakukan perbincangan kepada paman beliau mengenai tanda-tanda nubuah atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Rahib Bahira mengatakan atau memberitahukan kepada pamannya untuk membawa pulang Nabi Muhammad karena takut akan kekhawatiran yang akan terjadi ketika melanjutkan perjalanan ke Syam. Setelah mengetahui tanda-tanda nubuah tersebut, paman mengajak Nabi pulang ke Mekah, merawat, mendidik anak serta keponakannya sampai besar, sehingga beliau wafat. Beliau hidup sederhana dan tetap menjaga karena tidak ada perjalanan suatu apapun. Pada saat itu Nabi pulang bersama rombongan. Pada saat itu dijelaskan bahwa belum ada atau belum mendapatkan hasil apapun karena tidak melakukan suatu perdagangan seperti yang dilakukan oleh kafilah-kafilah lain. Ahli sejarah mengatakan bahwa rombongan mereka tidak mendapatkan hasil apapun atau tidak mendapatkan untung. Nabi pun tidak bermukim lama di sana. Hanya Nabi dapat menyaksikan tempat-tempat baru bersama rombongan yaitu saat perjalanan dari Syam sampai Hijaz. Yang dilakukan saat itu merupakan tempat-tempat bersejarah yang dilakukan oleh kabilah-kabilah perdagangan dari Arab, khususnya daerah Basrah, yaitu Nadian, Wadul Qura, dan Diyar Samud, yang merupakan tempat-tempat yang disinggahi atau yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW bersama rombongannya. Yang di situ merupakan tempat-tempat kisah-kisah Nabi terdahulu, tempat-tempat yang subur, yaitu tempat yang membentang antara Syam sampai Hijaz. Kita memasuki perjalanan kedua, yaitu perjalanan ke tempat-tempat penting atau perjalanan Nabi mengunjungi tempat-tempat penting.
Yang pertama, pada perjalanan pertama mendapatkan petunjuk atau tanda-tanda nubuat, yaitu yang diberitakan oleh Bahira, seorang pendeta Nasrani yang memberitakan kepada pamannya untuk menjaga, karena Nabi merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mempersatukan umat di dunia. Perjalanan kedua ini dimulai dari Nabi setelah besar dewasa menikah dengan Siti Khadijah. Perjalanan Nabi mulai dari kecil sampai besar sampai beliau wafat itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala atau diatur oleh langit, diatur dari langit secara teliti, runtut dan sangat mengagumkan. Salah satu perjalanan Nabi dari Mekah menuju Syam atau perjalanan perdagangan Nabi merupakan berita atau petunjuk dari Allah bahwa Islam akan tersebar luas, terutama di Syam sampai seluruh dunia. Beliau mengunjungi wilayah yang bernama Basrah karena di suatu tempat perniagaan yang sangat besar. Beliau juga mengunjungi para ahlul kitab atau pendeta-pendeta ahli agama. Beliau berjumpa dengan Rahib Nestor, seorang murid dari Bahira. Beliau melakukan perjalanan dari Syam. Perjalanan ke Syam itu ditemani oleh pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Pada saat itu, setelah melakukan perjalanan dan bertemu dengan para pendeta, para pemuka agama di sana, pada saat itu Nabi mulai bisa berpikir atau pada usia yang sangat sudah matang sehingga dapat melakukan perbincangan mengenai hal-hal atau situasi yang ada di sana. Memasuki perjalanan yang ketiga, yaitu perjalanan ke Daumatul Jandal. Pada saat itu merupakan salah satu perjalanan yang sangat penting karena di situ Nabi melakukan peperangan atau perluasan wilayah mengenai untuk menyebarkan agama Islam di Syam. Daumatul Jandal merupakan salah satu suku dari suku Kalb bin Warbah dari kabilah Khotan yang mereka semuanya melakukan kegiatan-kegiatan atau kejahatan-kejahatan, yaitu kejahatannya yang dilakukan dengan nama Dhafitoh, kejahatan kepada penggembala unta. Karena di situ merupakan banyak penggembala unta yang melakukan perjalanan dengan membawa bekal makanan dan harta-harta, sehingga mereka melakukan aksinya untuk merampas serta merebut harta-harta mereka. Daumatul Jandal terkenal dengan industrinya, industri pedang, industri kesenjataan, pahatan batu, serta permadani. Di sana juga termasuk tempat terpenting dalam pertanian Saudi. Yang ketiga yaitu materi ketiga yaitu jenis-jenis perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di Syam. Jenis perdagangan di Arab Jahiliyah sangat bervariatif. Salah satunya yaitu tanam saham atau investor. Bagi mereka yang mempunyai harta atau kekayaan, menanamkan saham kepada ahli atau yang pedagang-pedagang yang mempunyai bakat berdagang, yaitu untuk membiayai perdagangan sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Salah satunya yaitu seperti janda, anak yatim yang mempunyai harta berlebih dapat menanamkan atau menginvestasikan harta mereka yang sekarang menjadi atau yang sekarang dinamakan dengan mudharabah. Nabi saat itu mengajarkan banyak sekali yang diajarkan, yaitu salah satunya cara-cara yang diajarkan Nabi yaitu yang pertama, kerelaan terhadap penjual atau sesama antara pembeli dan penjual. Kerelaan memberikan barang atau menjual barang atau membeli barang tersebut. Yang kedua yaitu syarat atau yang diajarkan Nabi, jual beli yang kepada mereka yang berakal, mukallaf, dan tidak dibenarkan kepada anak-anak. Jadi saat itu Nabi tidak membenarkan atau tidak mengajarkan jual beli kepada anak-anak. Yang ketiga yaitu yang diajarkan Nabi,
merupakan barang tersebut milik sendiri, bukan milik orang lain atau bukan milik curian. Sehingga itu merupakan salah satu ajaran yang diajarkan Nabi kepada penduduk Syam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.